Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi di dunia telah berkembang pesat. Dengan berkembangnya teknologi ini telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam dunia bisnis. Di Indonesia sendiri usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, memegang peranan yang penting dalam mendukung perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia mulai dari menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di era sekarang, persaingan UMKM semakin ketat. Oleh sebab itu pelaku UMKM harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini agar berkembang dan bertahan. Karena di era digital saat ini, penggunaan teknologi sangat penting terutama dalam dunia bisnis. Salah satu contoh perkembangan teknologi di dalam dunia bisnis adalah penggunaan e-commerce sebagai media bagi pelaku UMKM untuk menjual produk mereka secara digital. Halo, perkenalkan saya Taufik Ismail Syahbana dengan NIM 23050601449. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penggunaan e-commerce bagi pelaku UMKM. Saya akan menjelaskan mulai dari apa sih itu e-commerce, terus apa tujuan penggunaan e-commerce, jenis-jenis e-commerce, sampai seberapa pentingnya e-commerce bagi UMKM. Pertama saya akan menjelaskan apa sih itu e-commerce. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan apa itu e-commerce. Commerce atau perdagangan elektronik adalah transaksi jual beli produk atau jasa yang dilakukan melalui media internet. Jadi segala jenis transaksi bisnis yang memanfaatkan media elektronik, khususnya internet. Bentuk e-commerce dapat berupa toko online, marketplace, layanan pemesanan online, dan sebagainya. Dengan kemajuan teknologi, e-commerce telah menjadi alat penting bagi bisnis dalam menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa batasan geografis. Pemanfaatan e-commerce dapat membantu pelaku usaha, terutama UMKM, untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi operasional. E-commerce sendiri dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan model transaksi yang digunakan. Pertama, business to consumer, B2C, di mana bisnis menjual produk atau jasa langsung ke konsumen akhir, seperti toko pakaian online atau platform e-commerce umum. Kedua, business to business, B2B, yang melibatkan penjualan produk atau jasa dari satu bisnis ke bisnis lainnya, misalnya perusahaan pemasok bahan baku ke produsen. Ketiga, consumer to consumer, C2C, di mana konsumen menjual produk atau jasa ke konsumen lain, biasanya melalui marketplace atau platform jual beli seperti eBay atau OLX. Terakhir, consumer to business, C2B, di mana konsumen menawarkan produk atau jasa ke bisnis. Contohnya seorang freelancer yang menjual jasa desain grafis ke perusahaan. Setiap model e-commerce ini memiliki karakteristik dan strategi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pasar dan jenis konsumen yang ditargetkan. Strategi e-commerce berbeda-beda tergantung pada model yang digunakan. Untuk business to consumer, B2C, fokuslah pada membangun merek yang kuat dengan identitas yang menarik, seperti logo dan tagline yang mudah diingat. Promosi digital menjadi kunci, menggunakan media sosial, iklan Google, dan email marketing untuk menjangkau konsumen. Sementara itu, dalam business to business, B2B, strategi utamanya adalah menawarkan solusi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan klien, seperti paket produk dalam jumlah besar dengan harga bersaing. Hubungan jangka panjang harus menjadi prioritas, sehingga komunikasi personal dan layanan pasca penjualan sangat penting. Gunakan platform profesional seperti LinkedIn untuk mempromosikan produk atau jasa, serta buat konten edukatif seperti webinar atau studi kasus untuk meningkatkan kredibilitas. Untuk model consumer to consumer, C2C, keamanan transaksi menjadi prioritas. Pastikan sistem pembayaran terpercaya digunakan untuk menghindari penipuan. Produk harus dipromosikan secara maksimal dengan deskripsi lengkap, foto berkualitas, dan ulasan positif dari pembeli sebelumnya. Aktivitas promosi juga bisa dilakukan di komunitas atau grup online untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Pada consumer to business, C2B, personal branding sangat penting. Bangun portofolio profesional yang menarik dan aktif di platform freelance seperti Upwork atau Fiverr. Jalin hubungan dengan perusahaan melalui media sosial profesional seperti LinkedIn.
Berikan fleksibilitas harga sesuai dengan nilai yang Anda tawarkan, dan pastikan Anda terus meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan sertifikasi baru untuk menarik lebih banyak klien. Setiap strategi ini dirancang untuk memaksimalkan potensi e-commerce sesuai dengan model yang dijalankan, membantu pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan secara efektif. E-commerce menawarkan berbagai kelebihan bagi pelaku bisnis dan konsumen. Bagi bisnis, e-commerce memungkinkan akses ke pasar yang lebih luas tanpa batas geografis, sehingga meningkatkan peluang penjualan. Selain itu, biaya operasional dapat ditekan karena tidak memerlukan toko fisik, dan proses pengelolaan menjadi lebih efisien berkat otomatisasi. Bagi konsumen, e-commerce memberikan kemudahan berbelanja kapan saja dan di mana saja, dengan berbagai pilihan produk yang dapat dibandingkan secara langsung. Dengan fitur pelacakan pesanan dan pembayaran yang aman, e-commerce menjadi solusi praktis dan modern dalam dunia perdagangan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, e-commerce juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah persaingan yang sangat ketat, terutama di marketplace besar, sehingga pelaku usaha harus terus berinovasi agar menonjol. Selain itu, isu keamanan data dan transaksi menjadi tantangan, karena pelanggan menginginkan perlindungan atas informasi pribadi mereka. E-commerce juga sangat bergantung pada teknologi dan koneksi internet, sehingga gangguan teknis dapat memengaruhi operasional bisnis. Terakhir, untuk produk tertentu, pelanggan sering merasa kurang yakin karena tidak dapat melihat atau mencoba produk secara langsung sebelum membeli. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, e-commerce sangat penting bagi pelaku UMKM karena membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan toko fisik, UMKM dapat mengoptimalkan keuntungan sekaligus meningkatkan efisiensi. Selain itu, e-commerce memberikan kemudahan dalam memasarkan produk secara online, memungkinkan UMKM bersaing dengan bisnis besar melalui strategi digital seperti media sosial dan marketplace. Di era digital ini, e-commerce menjadi solusi efektif untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan penjualan, dan memperkuat daya saing UMKM. Itulah penjelasan pentingnya peran e-commerce bagi pelaku UMKM. Saya Taufik Ismail Syahbana mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan ucapan maupun gambar.